Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Praktikum Fisika Dasar, Program Studi Pendidikan Biologi 1, Universitas Tidar. Di sini kami akan melakukan praktikum mandiri, di mana anggota kami terdiri dari saya sendiri, Makfania Zara Bayhaki, ada Fiona Andira, ada Norofelita PBA, ada Raisa Zumalazen, ada Erdian Rizky Agung Nugroho, dan Sinta Nurfaiza. Di sini kami akan melakukan praktikum yang berjudul Hukum Archimedes, di mana kami mengambil objek dari plastisin. Tujuan dari dilakukannya praktikum hukum Archimedes ini adalah agar mahasiswa mampu membuktikan bagaimana bunyi hukum Archimedes tentang benda melayang, mengapung, dan tenggelam. Saya akan menjelaskan mengenai hukum Archimedes. Bunyi dari hukum Archimedes yaitu jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut dengan gaya apung atau gaya ke atas, besar, berat, zat cair yang dipindahkannya. Akibat adanya gaya apung, berat benda di dalam zat cair akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam zat cair akan lebih terasa ringan daripada ketika di darat. Karena adanya sebuah gaya ke atas yang ditimbulkan oleh air dan diterima oleh benda tersebut, maka benda tersebut akan terasa lebih ringan. Keadaan suatu benda ketika dicelupkan ke zat cair itu kemungkinannya ada 3, yaitu yang pertama melayang, kedua tenggelam, dan ketiga mengapung. Ketika massa jenis benda lebih dari massa jenis zat cair, sementara melayang ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Sementara ketika mengalami tenggelam, maka massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cair, maka benda tersebut akan tenggelam. Baik, dan untuk alat bahan yang diperlukan dalam praktikum ini, yang pertama ada air, yang kedua itu ada 2 cup atau 2 gelas. Kalau tidak ada cup, bisa menggunakan botol plastik bekas. Nah, yang ketiga yaitu plastisin. Plastisin ini ada 2 bentuk, yang pertama itu bulat dan yang kedua yaitu berbentuk pipih. Yang mempersiapkan alat dan bahan yaitu gelas aqua dan air putih yang diisikan ke dalam wadah. Kita bentuk plastisin. Bentuk plastisin ini menjadi bulat. Nah, setelah berbentuk bulat ini, lalu kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air. Kemudian kita amati apa yang terjadi. Pada percobaan yang kedua, itu konsepnya sama seperti yang di awal, namun untuk kali ini kita akan menggunakan yang berbentuk pipih. Lalu kita masukkan ke dalam gelas yang kedua. Setelah kita memasukkan ke dalam wadah yang berisi air, ternyata plastisin yang berbentuk pipih akan lebih mengapung dari plastisin yang lebih bulat. Setelah plastisin dimasukkan, baik yang bulat maupun yang pipih, terdapat perbedaan di antara keduanya. Jika kita amati, yang bulat akan tenggelam, sedangkan yang pipih akan melayang. Untuk pembahasan dari percobaan kali ini, yaitu hukum Archimedes menyatakan bahwa apabila suatu benda yang dicelupkan seluruh atau sebagian dari benda tersebut ke dalam fluida, maka benda akan menerima gaya dorong ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kemudian untuk arah gaya apung ini berlawanan dengan arah gaya berat benda, di mana arah gaya berat benda memiliki arah ke bawah, sedangkan arah gaya apung memiliki arah ke atas. Untuk benda yang dicelupkan ke dalam fluida, itu dapat mengalami 3 kondisi, yaitu kondisi mengapung, kondisi melayang, dan kondisi tenggelam. Untuk kondisi mengapung, hal itu menandakan bahwa gaya apung yang diterima oleh benda lebih besar daripada gaya berat benda, sehingga benda ketika dicelupkan ke dalam fluida dapat mengalami kondisi mengapung. Kemudian untuk kondisi melayang, yaitu terjadi apabila gaya
apung yang diterima oleh benda sama dengan gaya berat benda. Sehingga apabila benda dicelupkan akan mengalami kondisi melayang. Kemudian untuk benda yang tenggelam, hal itu menandakan bahwa gaya apung yang diterima oleh benda lebih kecil daripada gaya berat benda. Sehingga apabila suatu benda dicelupkan ke dalam fluida, benda akan mengalami kondisi tenggelam. Sesuai dengan konsep tadi bahwa volume air yang dipindahkan oleh suatu benda itu mempengaruhi gaya apung yang akan diterima oleh benda. Hal ini terjadi pada plastisin yang berbentuk bulat dan plastisin yang berbentuk pipi, di mana volume plastisin yang berbentuk pipi lebih besar dari plastisin yang berbentuk bulat. Maka apabila plastisin yang berbentuk pipih dimasukkan ke dalam air, maka volume air yang dipindahkan oleh plastisin itu lebih besar dibandingkan plastisin berbentuk bulat dicelupkan ke dalam air, maka volume air yang dipindahkan oleh plastisin tersebut itu lebih kecil. Sehingga gaya apung yang diterima oleh plastisin berbentuk bulat lebih kecil daripada plastisin yang berbentuk pipih. Maka plastisin yang berbentuk pipih dapat mengalami kondisi mengapung karena gaya dorong ke atas yang diterimanya itu lebih besar daripada plastisin yang berbentuk bulat. Sekian praktikum mandiri yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.